Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahmatika dengan NPM 1963036. Dalam video kali ini saya ingin melanjutkan dari tugas video yang pertama, yaitu membuat peta sebaran menggunakan gradasi warna. Pada video yang kedua ini saya ingin membuat atau menjalankan sebuah peta sebaran menggunakan titik sentroid. Berikut video yang akan saya tampilkan. Untuk membuat data atau memvisualisasikan data pada peta sebaran menggunakan titik sentroid, yang harus dilakukan pertama kali sama dengan video pertama, yaitu membuka file yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara membuka Open Data Source Manager, kemudian pilih file yang akan digunakan seperti ini pada video yang pertama. Kemudian format filenya SHP. Setelah dipilih filenya, kemudian klik add, kemudian maka akan muncul peta seperti ini, dan di sini juga terdapat data yang sudah ada pada attribute table. Kemudian untuk memvisualisasikan datanya, maka kita menggunakan menu vektor, yang mana kita menggunakan titik sentroid. Di sini menu vektor, kemudian klik geometry tools, kemudian pilih sentroid. Nah, setelah kita klik sentroid, maka di sini juga terdapat input layernya. Ini adalah peta yang kita gunakan tadi, yaitu provinsi Indonesia. Kemudian di sini juga ada create centroid for each part. Di sini artinya yaitu kita menggunakan titik di mana setiap pulau-pulau terkecil atau yang terbesar itu, kecil maupun besar, juga terdapat titik sentroidnya. Tapi di sini menggunakan setiap provinsi yang ada di Indonesia. Di sini juga terdapat create temporary layer. Di sini kita klik, kemudian save to file. Di sini klik atau beri nama filenya. Kemudian save. Setelah di save, klik run. Kemudian kita tunggu prosesnya. Hingga 100%. Kemudian maka akan muncul test complete. Kita close, maka akan muncul titik-titik pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Titik sentroidnya di sini terdapat tidak sesuai pada wilayahnya, maka bisa diedit atau bisa disesuaikan sesuai wilayah masing-masing. Sini klik pada tools toggle editing, kemudian klik lagi pada vertex tool, kemudian klik pada titiknya, sesuaikan pada wilayahnya. Kemudian cari yang tidak sesuai, sesuaikan pada wilayahnya, kemudian klik lagi, kemudian sesuaikan lagi. Sudah, maka kita klik tutorial editing. Maka di sini kita menyimpan layar titik sentroidnya yang kemudian setelah itu maka sudah tersimpan. Kita klik lagi di titik sentroidnya, kemudian klik properties. Nah, di sini kita bisa menggunakan gradasi
Sini juga terdapat value, simbol, legend format, method, color ramp, classesnya juga, dan di sini kita klik juga sini find atau kode. Di sini bisa find atau kode. Kemudian simbolnya, di sini simbol ya bisa merah. Kemudian sini metodenya yaitu size. Kemudian di sini juga terdapat classnya, classesnya. Kemudian di sini bisa kita gunakan 6 class. Yang mana juga di sini terdapat values atau data-datanya. Di sini bisa diedit. Di sini bisa pada titik terkecil bisa 0 sampai 10 atau 1 sampai 20 atau berapa sesuai datanya. Kemudian di sini bisa 10 sampai 40 misalkan 40 sampai 17.000 ataupun sampai sesuai datanya. Kemudian apply, play, kemudian OK, maka akan terlihat titik-titik yang berbeda. Di sini juga ada titik yang terkecil, kemudian ada titik yang besar, dan ada titiknya. Kemudian di sini juga kita bisa gunakan juga menggunakan layernya atau background layer menggunakan Google Maps atau apapun yang sudah terinstall pada plugins ini. Kemudian pada manage dan install plugins, di sini saya menggunakan OSM standar, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk pada provinsinya atau pada petanya kita bisa klik properties. Kemudian di sini bisa dipilih colornya atau warnanya, disesuaikan saja. Kemudian opacity-nya disesuaikan saja sesuai agar bisa terlihat. Play, kemudian OK, maka akan terlihat seperti ini, dan titik sentroidnya bisa opacity-nya bisa di Nah, inilah bagaimana cara mengaplikasikan ataupun visualisasikan data menggunakan titik sentroid, yang mana di sini juga terdapat titik-titik yang berbeda sesuai data yang ditampilkan. Setiap titik-titik ini juga memiliki data yang berbeda-beda juga dalam setiap provinsinya, seperti di Pontianak ataupun di Kalimantan Selatan, kemudian di Papua. Semakin titiknya lebih kecil, maka akan semakin rendah juga data atau kasusnya dalam setiap kasus ataupun setiap data. Kemudian dalam semakin besar titik sentroidnya, maka akan semakin besar data atau sebuah kasusnya pada setiap wilayah. Inilah
video yang kedua, yaitu menggunakan mengaplikasikan data menggunakan titik sentroid. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.